Alasan kita membuat film yaitu ketika kita sedang berkumpul bersama tim GSKY, lalu Mas Yoyo mengumumkan bahwa akan ada lomba film yang diikuti oleh seluruh tim GSKY, yaitu Serotop, Kusmawara, dan Y2K. Pada awalnya kami semua kaget karena Mas Yoyo memberikan tantangan untuk kita membuat film. Jujur saja pada saat itu channel kami belum genap 1 bulan, tetapi harus membuat sebuah film. Nah, di situ kami lantas memikirkan bagaimana cara untuk membuat film yang sangat simpel tetapi dapat memberikan pesan kepada seluruh kalian penonton semua. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilanjutkan atau diceritakan kepada Mas Bobi. Mengapa kita mengangkat cerita mengejar mimpi? Pada waktu itu sebenarnya kita punya satu pilihan lagi untuk menceritakan sebuah filmnya, tapi ada beberapa di salah satu di antara kita, yaitu Sultan, itu menanyakan kepada Mas Yoyo gimana dengan waktu yang singkat, karena pada waktu itu kita hanya diberi waktu kurang lebih untuk memikirkan ide itu sekitar 1 mingguan lebih lah. Nah, itu dengan itu biar bagaimana bisa kita untuk mengolah itu, makanya tanya sama Mas Yoyo kan. Nah, dari hasil bertanya itu Mas Yoyo menjawab bahwa dengan waktu yang singkat itu kita bisa mengangkat film yang simple tapi cukup ngena, itu mengangkat cerita kisah pribadi. Nah, makanya dengan itu aku berpikir lagi, aku mengumpulkan dari beberapa narasumber dari teman-teman kita semua, apa yang pernah dialami mereka saya jadikan satu untuk akhirnya muncul cerita mengejar mimpi tersebut. Ide yang mendorong untuk pembuatan film ini awalnya dari tim GWSM itu memberi kita tema yaitu seniman baru. Nah, dengan ini mengapa kita mengangkat cerita mengejar mimpi itu karena walaupun kita baru, tapi kita nggak mau ngasih tontonan yang hanya sekedar cerita saja, dan di situ nggak ada isi sama sekali. Nah, pada waktu itu saya dan teman-teman itu berpikir bahwa kita mengangkat cerita yang simple, tapi seenggaknya walaupun kita masih belajar, tapi ada sesuatu yang didapat sama penonton semua. Nah, makanya kenapa di dalam cerita tersebut banyak sebuah motivasi atau semangat untuk jangan mudah menyerah dan sebagainya. Nah, mungkin salah satunya karena itu juga, dan mudah-mudahan juga itu pesan-pesan tersebut bisa sampai ke penonton semua. Untuk persiapan pembuatan film ini, saya pada waktu itu mempunyai waktu 3 hari untuk menulis naskah tersebut. Nah, dengan waktu 3 hari itu saya sangat memaksimalkan apa yang dibutuhkan dalam cerita-cerita tersebut. Nah, untuk masalah properti dan sebagainya itu mungkin nanti bisa ditanyakan langsung sama Mas Nopal. Untuk kesiapan properti, saya itu selalu mendapat pesan dari Mas Bobi ketika Mas Bobi sudah selesai menulis naskah. Contoh, Mas Bobi sudah selesai menulis naskah 1. Saya menyiapkan properti seperti lampu, lighting, dan tripod, kain, kayu untuk koreografi. Setelah pembuatan naskah selama 3 hari, proses pembuatan film ini juga memakan waktu selama 3 hari 2 malam. Karena setelah persetujuan seluruh tim GSKY, GWSM cuma memberikan waktu selama 3 hari. Untuk cara menemukan aktor ketika saya menulis naskah, itu sebenarnya sudah ada gambaran untuk siapa saja aktor yang akan memerankan peran-peran tersebut. Tapi karena
untuk proses pembuatan film ini antara Srotop dan Kusumawara kita benar-benar bareng selama 3 hari itu. Jadi mau nggak mau kita harus istilahnya mengakali gimana aktor tersebut bisa kita pegang semuanya. Nah, contohnya sebagai si Riko, dan Riko itu sebagai warga yang dia di scene pertama itu dia mengejek-ejek si Ganesh, dan selanjutnya ada peran Riko juga yang menjadi kepala dinas. Nah, itu kan sebenarnya untuk masalah aktor itu sudah ada gambaran waktu pas penulisan naskah, tapi karena proses pembuatan film itu antara Srotop dan Kusumawara kita bareng, akhirnya ya mau nggak mau kita harus banyak yang double perannya, seperti itu. Untuk cara menemukan lokasi, yang pasti yang pertama kita survei dari beberapa teman-teman. Mereka punya usulan bahwa tempatnya di sini aja, tempatnya di sini aja, di sini aja. Nah, dari masukan dari teman-teman semua itu satu-satu kita survei. Oh, ini pas untuk scene ini, oh ini pas untuk scene ini, seperti itu. Nah, tapi pada waktu pada waktu tag video yang sebenarnya ada beberapa kendala juga. Contohnya seperti hujan. Sebenarnya untuk scene per adegan itu ada beberapa yang dia harus menggunakan outdoor, tapi karena kendala hujan, kita mau nggak mau harus nyari akal supaya film ini cepat selesai dan sebagainya. Itu kita mengakalinya dengan cara indoor, karena yaitu kita nggak tahu kapan saatnya hujan, kapan saatnya panas. Makanya kita harus juga menyesuaikan apa yang sedang terjadi di sekitar, seperti itu. Kita membuat film selama 3 hari 2 malam, yang dimana kita kebanyakan membuat film itu di siang hari. Karena apa? Karena kita itu misal kalau di sore hari itu terkadang tuh hujan deras, jadi kita harus memikirkan otak bagaimana kita tetap bisa syuting walaupun tidak di sore hari, seperti itu. Terus terkadang saat di siang hari pun sama, terkendala turunnya hujan, jadi kita harus lebih memutar otak lagi bagaimana caranya kita menyelesaikan syuting itu walaupun hujan, seperti itu. Dan kita tetap harus menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Garuda Wisnu Satria Muda selama 3 hari tersebut. Tantangan membuat film yaitu sebagai aktor, terutama jadi seorang Ganesh. Seorang Ganesh itu dia sifatnya sangat pendiam dan kalem, dan saya itu bukan seperti itulah, jadi agak sulit untuk memerankannya, dan saya harus juga memaksimalkan apa yang dituntut oleh Mas Bobi untuk berperan sebagai Ganesh tersebut. Dan tantangan lainnya yaitu bagai cuaca, apa yang kayak kakak tadi dibicarakan, yaitu terkendala sebagai itu hujan panas, dan itu pun sangat merusak mood juga. Apalagi ketika kita di siang hari, kita sudah capek, panas, dan tiba-tiba itu malah terjadi hujan. Nah, itu udah merusak mood banget. Untuk tantangan bagi saya itu sebenarnya udah dipasrahin sebagai penyiapan properti. Nah, saya itu udah dipasrahin properti, masih juga saya itu bertanggung jawab untuk berkarakter menjadi bapaknya Ganesh. Saya berperan menjadi bapaknya Ganesh itu. Nah, sedangkan saya itu berbagi-bagi waktu untuk menghafalin scene bapaknya Ganesh sama saya membuat properti. Nah, itu sangat susah sekali bagi saya, dan itu sangat menantang. Apalagi karakter bapaknya Ganesh itu, mohon maaf, bapaknya Ganesh itu keluarga yang kurang mampu. Oke, Ganesh itu seorang anak yang pendiam, yang
juga dia itu kalem. Kemudian Ganesh itu hanya hidup dengan seorang bapak karena dia itu tidak mempunyai ibu ya. Dan latar belakangnya itu sebagai orang yang tidak mampu. Lalu Ganesh tetap bersemangat untuk mengejar cita-citanya, dan Ganesh itu tidak mudah menyerah. Dan sampai akhirnya Ganesh itu telah meraih apa yang dicita-citakan dia dan untuk mengangkat derajat keluarganya. Sosok Seto adalah sosok yang bijak, baik hati, dan tidak sombong. Itu kita bisa lihat pada scene-scene yang dimana Seto itu selalu memberikan entah kata-kata ataupun yang lainnya yang begitu baiklah pada Ganesh. Nah, selain itu juga Seto itu sahabatnya Ganesh. Jadi kemanapun Ganesh itu pergi mesti ada Seto. Karena apa ya? Karena tuh menurut aku sendiri, aku lihat karakternya Seto tuh kasihan gitu sama Ganesh. Dia melihat latar belakang Ganesh yang gimana. Jadi Seto itu baik banget gitu loh. Nah, selain baik, dia itu juga selalu mendukung apapun yang dilakukan Ganesh. Misal di pementasan terakhir. Nah, di pementasan terakhir itu Seto itu yang paling berjasa buat Ganesh. Karena apa? Dia itu kalau nggak divideoin sama Seto, nggak mungkin Ganesh bakal sampai ke dinas. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Seto itu memiliki watak yang bijak, baik hati, dan penolong. Seperti itu. Selanjutnya, selain saya berperan sebagai Seto, saya juga berperan sebagai Pak Broto. Pak Broto menurut saya adalah karakter yang antagonis, yang dimana kita bisa lihat di awal scene saat Ganesh itu sedang berjalan di jalan desa. Nah, tiba-tiba tuh Pak Broto itu bilang ke Ganesh, istilahnya merendahkan Ganesh gitu loh. Merendahkan seperti gini, Ganesh, sudah jadi apa kamu sekarang? Nah, itu adalah perkataan yang merendahkan. Menurut saya itu adalah perkataan yang sangat tidak pantas lah untuk diucapkan kepada anak-anak seperti Ganesh. Dan selain itu, nah ini sebenarnya itu kata-kata Pak Broto itu menjadi acuan atau motivasi bagi Ganesh untuk terus melangkah lebih maju. Nah, terus yang pada akhirnya lah, kalau kalian lihat di scene terakhir yang Ganesh selesai pentas itu, kan ada scene Pak Broto yang sedang melihat TV. Nah, secara tidak langsung itu Pak Broto itu sangat bangga terhadap Ganesh dengan cara menepukkan tangan. Jadi seperti itulah karakter Pak Broto, yang dimana dia itu sering merendahkan orang lain, tetapi pada akhirnya dia itu sebenarnya bangga kepada Ganesh. Saya itu berperan sebagai bapaknya Ganesh. Bapaknya Ganesh itu mempunyai karakter, dia itu tegas dan tidak mau mengatur anaknya. Jadi cerita si bapaknya Ganesh itu, dia itu kan mempunyai anak bernama Ganesh, dan anaknya itu mempunyai keinginan sebagai seorang penari. Lah, lantas keinginan anaknya itu sangat besar untuk menjadi penari, dan bapaknya itu ya mau gimana lagi, kalau anaknya udah mau berkeinginan sebagai penari, bapaknya harus mendukung itu. Dan berpikiran bapaknya Ganesh itu semoga anaknya itu sukses apa yang jadi jalan pilihannya. Saya berperan sebagai Pak Haji. Pak Haji itu orangnya kalem, bijaksana, berwibawa banget, dan Pak Haji itu puitis orangnya. Bisa kalian lihat di scene sebelum Ganesh melakukan pementasan, Pak Haji memberi kata-kata atau motivasi kepada Ganesh. Di luar dari itu, Pak Haji juga menjadi jembatan untuk Ganesh meraih kesuksesan dan mencapai semua cita-citanya.
saya di film itu berperan sebagai Akamsi yang dimaksud anak kampung sini, dan saya sangat cocok dengan peran itu karena ya berpengaruh dengan karakter saya, karena ya karakter saya itu menjelek-jelekan Ganesh itu. Dan di sisi lain itu saya ditunjuk sama Mas Bobi itu menjadi Pak Wibowo sebagai kepala dinas, dan saya itu sangat kebingungan atas menjadi kepala dinas itu membingungkan, dan saya tetap mengusahakan yang terbaik untuk menjadi Pak Wibowo sebagai kepala dinas tersebut. Hal unik itu ada pas dimana kita harusnya take film, malah kita semua itu tertidur. Ya mungkin kita semua kecapean karena beberapa hari kita take film sampai malam. Terus ada juga pas scene Ganesh dan Seto pergi ke sawah, itu lucu banget itu. Kameramennya bisa terjatuh tapi sayangnya nggak ada kamera yang merekam itu. Hal kejadian unik lainnya itu ketika pas di scene, pas di jalan waktu si Ganesh itu naik motor terus mau menyabrang itu, wah itu sangat lucu sekali itu. Karena si Sultan itu kan mohon maaf matanya itu agak rabun jauh ya. Pas ketika itu waktu itu udah diaba-aba suruh nyabrang gini-gini sama Mas Bobi, sampai Mas Bobi itu teriak-teriak kayak mau minta berkelahi. Si Sultan itu matanya itu nggak kelihatan, jadi tuh pas di sini itu tuh bolak-balik terus ngulangin scene itu terus. Sebenarnya ini adalah hal unik yang saya alami sendiri. Saat itu pas kita mau take video yang pementasan terakhir scene-nya Ganesh saat pentas itu. Nah, sebenarnya tuh harusnya ada scene yang dimana memperlihatkan Seto itu menyemangati Ganesh sebelum pentas. Tetapi itu terkendala dengan saya sendiri. Karena apa? Karena tuh tiba-tiba badan saya tuh nggak tahu kenapa dari lambung sini terus naik ke perut, terus ini ke mulut saya. Jadi saya tuh merasa mual gitu loh, mual. Dan terlebih lagi itu pada saat itu saya tuh belum makan. Jadi aku tuh muntah lah gitu. Muntah itu sekitar adalah setengah jaman di WC. Nah jadi itulah momen unik ya. Ya sebenarnya ada uniknya, ada ya gimana ya, unik ya, banyak lah kayak gitu. Jadi itulah yang membuat adanya momen-momen unik dan yang saya alami sendiri. Nah, kejadian unik selain dari teman-teman yaitu di rumah Riko sendiri. Di sana itu pas ketika kita take video itu malah ada suara kambing. Terus kita lagi ngomong, tiba-tiba kambingnya bilang be gitu terus. Nah, terus sama adiknya si Riko tuh, kita itu malah dia mainan sepeda muter-muter di itu. Sampai kita tuh ngerusak mood itu sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya anak kecil juga. Ya udah itu aja. Untuk proses editing sebenarnya ini memakan waktu yang cukup lama, sampai Mas Yoyo itu memberi kita waktu lagi selama 2 hari kalau nggak 3 hari, saya lupa. Itu karena proses pengeditan saya itu belum selesai. Karena yaitu kita belum genap 1 bulan, tapi udah diberi tantangan dalam bentuk film. Nah itu sangat menantang sekali bagi saya. Makanya untuk proses editing saya harus bertanya sama Boy, sama Kiki, sama Pak Izin, sama Mas Yoyo juga. Dan yaitu proses editingnya itu sangat untuk masalah proses editing film itu membutuhkan hal-hal yang sangat detail, dan mungkin itu bisa ditonton di film Mengejar Mimpinya itu. Sebenarnya ada beberapa yang menurut saya sendiri itu kurang bersih mengenai
editingnya, karena yaitu faktor hal-hal yang belum saya ketahui mengenai dunia perfilman. Tapi itu bukan mematahkan semangat saya, tapi malah itu memberikan suntikan semangat untuk saya untuk lebih lagi untuk mengenai hal-hal yang mengenai perfilman. Kesan dan kesan setelah menonton film Mengejar Mimpi itu, kita harus jadi orang yang pantang menyerah, terus bersemangat, dan jangan dengerin omongan orang yang gak suka sama kita, dan jadikan omongan itu sebagai motivasi kita untuk meraih kesuksesan. Pesan dan kesan saya adalah saya sangat bangga sekali dapat memerankan dalam film Mengejar Mimpi ini, dan saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang udah istilahnya membantu saya saat mungkin dialog saya ada yang kurang atau apa, membenahi. Dan untuk pesan-pesan saya adalah jadikan caci maki sebagai motivasi untuk kita melangkah lebih baik lagi. Kesan dan pesan saya itu sangat bangga sekali karena saya itu pertama belum ada berpengalaman pembuatan film, dan saya itu juga rasa bangga sama teman-teman sekalian karena gimana juga ya, belum genap 1 bulan udah ditantang untuk pembuatan film, dan filmnya ini alhamdulillah jadi. Pesan dan kesan setelah menonton film yaitu saya bangga terhadap diri saya sendiri, terutama karena saya bisa menjadi aktor seperti itu, karena saya sebelumnya belum pernah terjun di dunia perfilman kayak gini. Dan kedua, saya bangga kepada teman-teman dan tim GSKY karena sudah mensupport juga. Dan untuk pesan-pesannya yaitu jangan mudah menyerah dan tetap bersemangat untuk meraih cita-cita kalian. Kesan dan pesan saya setelah menonton film Mengejar Mimpi itu jangan mendengarkan ejekan orang lain dan teruslah berjuang untuk mengejar mimpimu. Mengenai pesan dan kesan mengenai film Mengejar Mimpi yang mau saya sampaikan kepada penonton itu adalah yang pasti, menjadi seorang anak itu jangan pernah mudah menyerah. Apapun yang terjadi, apapun benturannya, sebisa mungkin bagaimana cara kita untuk mengolah rasa tersebut sampai pada akhirnya kita bisa sampai di titik dimana apa yang kita mau. Jadi mengenai hal-hal yang mungkin bertentangan atau apapun itu, tidak ada salahnya kita tetap harus selalu berusaha. Karena ada yang pernah bilang bahwa terbentur lalu terbentuk. Untuk harapan proyek film selanjutnya di perfilman, di film Mengejar Mimpi kali ini itu membuka pikiran saya bahwa di dunia perfilman ternyata itu sangat menyenangkan. Walau dari segi alat-alat yang kita gunakan untuk syuting kali ini sangat terbatas karena kita hanya menggunakan HP dan alat seadanya lah, istilahnya seperti itu. Tapi kita bisa mengemas semua itu dalam bentuk film yang menurut saya itu sangat luar biasa. Untuk proyek film selanjutnya sudah ada gambaran, karena dengan adanya film ini saya sangat tertarik dan sangat senang sekali di dunia film karena ternyata itu sangat menyenangkan banget. Nah itu, sebelum ke akhir saya mau mengucapkan terima kasih banyak
untuk khususnya tim GWSM, tim Kusumawara sama tim Srotop yang selama ini mau saya repotin mengenai bab perfilman ini, karena saya istilahnya nol dalam dunia perfilman dan belum tahu apa-apa, dan benar-benar belum pernah terjun langsung ke dunia perfilman yang menurut saya ini sangat luar biasa bagi saya. Makanya saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas ilmunya yang telah diberikan kepada saya, yang saya bisa tuangkan di film Mengejar Mimpi ini. Nah, dari segi itu pun untuk proyek film selanjutnya, ketika nanti kita kita mau bikin film lagi, yang pasti itu akan lebih baik daripada film Mengejar Mimpi ini. Terima kasih banyak.